Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Pak, ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi Terima kasih dalil Bapak. Al-Quran dan Assalamualaikum Sunnah. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kepada kita kenikmatan dan selalu ditabahkan di atas keimanan sehingga kita dapat meninggal di atas keimanan nantinya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di sini di acara kita, mengikuti acara kita yaitu live interaktif bersama Al-Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullah ta'ala. InsyaAllah kita akan membahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang keimanan, doa dan zikir. Telah bersama kita Al-Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan yang insyaAllah akan menemani kita nantinya selama 1 jam ke depan, Ustaz ya. Nah, Kaifa halu, Ustaz? alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah, Ustaz. Hayyakumullah. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah, Ustaz. Nah, Baik, Ustaz, mungkin bisa diberikan beberapa nasihat kepada para pemirsa di rumah untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, Ustaz. Fadhol, Ustaz. nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Para pemirsa di mana saja antum berada, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa merahmati kita semua, senantiasa memberikan kemudahan dan pertolongan dalam melakukan ubudiyah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketahuilah bahwa hidup ini hanya sementara. Umur yang kita jalani pada kesempatan kali ini tidak tahu kapan berakhir, tapi dia pasti berakhir. Maka orang yang paling mulia, yang paling bahagia bila hidup yang sementara ini dan hanya satu kali dia manfaatkan untuk terus meningkatkan keimanan, mengisinya dengan ketaatan dan ubudiyah kepada Allah. Maka amalan yang sangat ringan akan tetapi pahala dan ganjarannya berlipat ganda di sisi Allah dan sangat dicintai oleh Allah serta sangat berat dalam timbangan adalah zikir. Oleh karenanya seorang yang cerdas, seorang yang ingin meraih kebaikan, kemuliaan, kebahagiaan dunia dan akhirah, dia manfaatkan waktu, kehidupan, umur, kesempatan untuk senantiasa meningkatkan keimanan, melakukan ketaatan, mengerjakan berbagai amal soleh yang merupakan sebab utama untuk membawa dia menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa untuk melaksanakan hal itu semua untuk senantiasa mohon pertolongan kepada Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikanlah kepada kami pertolongan untuk berzikir kepadamu, mensyukuri nikmat-Mu dan melakukan ibadah yang terbaik kepadamu. Semoga Allah senantiasa berikan kemudahan kepada kita dalam melakukan ubudiyah sebagai bekal menuju Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahumma amin. Nah, demikian. Jazakumullah khairan, Ustaz, atas nasihatnya. Semoga dapat menjadi pemicu semangat kita untuk terus mempelajari ilmu syar'i. Sebelum kita memulai untuk menjawab pertanyaan Ustaz, yang nantinya saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk para pemirsa di rumah, para pemirsa Fatwa TV, bahwasanya ini merupakan program live interaktif mengenal Allah dengan tema keimanan, doa dan zikir. Jadi di program live interaktif kita dapat bertanya langsung kepada Al-Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan yang pastinya sesuai dengan tema yang telah ditentukan, yaitu tentang keimanan, doa dan zikir. Jadi para pemirsa di rumah yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan bisa menghubungi kami di layanan kami di 0331 544 6087. Kami ulangi sekali lagi di 0331 544 6087. Tapi Ustaz, mungkin sembari kita menunggu telepon yang masuk, Ustaz ya. Nah, Mungkin kita menjawab pertanyaan dulu dari
dari yang telah masuk ke redaksi Sebelumnya, kita, nah. Ustaz. Ternyata sudah ada telepon yang masuk. Kita Masya Allah. Baik, tafadhal. Masya Allah ya. Karena sudah ada telepon yang masuk, kita angkat dulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Pak Asno, Cilacap. Pak Asrul ya? Jelas. Pak Kasno di Cilacap. Ya, silahkan Bapak. Silahkan pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini kan ikut pengajian di tempat orang-orang yang pada baca tahlil, baca yasin. Silahkan Pak. Saya kan gitu membiasakan baca tahlil, baca yasin. Nah, itu gimana saya ya? Sholatnya juga di masjid itu, makmumnya juga di masjid itu. Gimana saya ini? Betul apa enggak ya? Nah. Baik. Itu aja, Pak. Gimana saya menyikapinya gimana? Baik. Ya, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Fadhol Ustaz, jawabannya Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Nah, terima kasih kepada Pak Kasno ya di Cilacap, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi bagaimana sikap tatkala kita di komunitas atau di masjid yang mungkin jamaahnya seperti yang disampaikan tadi, mungkin baca ada bacaan khusus dalam zikirnya, tahlil atau mungkin yasin, bagaimana kita sholat di sana? Pertama yang perlu dipahami, tidak diragukan bahwa membaca surat yasin itu adalah ibadah. Ya, karena membaca ayat Al-Qur'an. Begitu juga ya mengucapkan la ilaha illallah adalah ibadah. Karena maksud ya dari afdalul dzikir la ilaha illallah. Mengucapkan la ilaha illallah adalah ibadah. Jika yang dimaksud membaca surah Yasin, jadi seorang membaca di masjid surah Yasin, baca sendirian tanpa dikomandoi, ya, kemudian juga dia berzikir dengan sendirian, maka inilah amalan yang mulia. Ya, dengan catatan bahwa dia tidak mengkhususkan pada hari-hari dan malam-malam tertentu bacaan-bacaan yang seperti itu. Tidak ada keistimewaan secara khusus surat Yasin di malam-malam tertentu, ya. Dan juga tidak ada keistimewaan la ilaha illallah dibaca pada malam-malam tertentu. Ya, semua itu adalah zikir yang mutlak, kapan saja boleh dibaca, memperbanyak membacanya. Nah, itu yang dilakukan. Adapun ya bacaan yang mungkin tidak sesuai dengan tuntunan Rasul, ya jangan diikuti ya bacaan-bacaan yang seperti itu. Tapi tidak ada masalah seorang sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Kendati mungkin ya di sana belum sempurna tata cara pelaksanaannya, akan tapi bila sholatnya itu sah, ya maka bermakmum sah di belakangnya. Jika ada tempat yang lebih mungkin khusyuk, lebih utama, lebih mungkin mendekati atau sesuai dengan tuntunan Nabi dalam sholat, maka itu yang harus diikuti. Jadi intinya perbanyaklah baca Al-Quran, tapi jangan mengkhususkan bacaan-bacaan tertentu di malam-malam tertentu yang tidak ada ketentuan dari Nabi SAW. Memperbanyak la ilaha illallah kapan saja, ya, dalam perjalanan, di masjid, sambil menunggu solat, kemudian di setiap kesempatan dan keadaan kita membaca la ilaha illallah. Karena Nabi SAW menjelaskan arba kalimat ahabbul kalam ilallah arba. Kalimat yang paling dicintai Allah adalah 4. Ya la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Nah, itu yang harus banyak dilakukan. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga Bapak Kasno yang telah bertanya, dan terima kasih banyak kepada Bapak Kasno atas kebersamaannya, semoga dapat diamalkan nantinya. Nah, Baik Ustaz, kemudian mungkin Ustaz kita mencoba menjawab pertanyaan yang telah masuk ke redaksi kita Ustaz dulu ya. Nah. Sembari kita menunggu penelpon yang masuk Ustaz. nah, silakan. Assalamualaikum. Mohon dijelaskan makna mengharap mardatillah barakallahu fik dari Endang Hernawati di Bondowoso Ustaz. Nah, ya sering kita mendengar istilah ya mengharap mardatillah, ibtigha mardatillah. Dan ini adalah ya redaksi Al-Qur'anul Karim, ibtigha mardatillah. Ya sebagaimana sebagian firman Allah tabaraka wa taala, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha mardatillah. Sebagian manusia ada yang menjual dirinya untuk mengharapkan ridha Allah.
wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi ibtigha'a mardatillah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya ibtigha'a mardatillah, mengharapkan ya mardatillah. Maksud dari mengharapkan mardatillah adalah mengharapkan pahala yang dijanjikan oleh Allah tabaraka wa taala bagi orang-orang yang mengamalkan atau yang orang yang melakukan ketaatan hanya mengharapkan ya keridhaan Allah tabaraka wa taala. Dan ini menuntut seseorang untuk melakukan sebab-sebab yang akan mendatangkan keridhaan tersebut, yaitu dia melakukan amalan hanya ikhlas karena Allah, mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang akan mendatangkan ridha Allah tabaraka wa taala. Maka kita beramal hanya ikhlas karena Allah. Kita beramal hanya mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang termasuk ke dalam makna ibtigha'a mardatillah, mengharapkan ridha Allah tabaraka wa taala. Jadi kesimpulannya, beramal ikhlas karena Allah sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, karena itulah yang akan mendatangkan ridha Allah tabaraka wa taala. Nah, wallahu a'lam. Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya, Ustaz. Nah, mungkin kita jawab dulu pertanyaan yang sudah masuk. Ya, ada telepon yang masuk ternyata, Ustaz. nah. Baik, Ustaz. Fadhal. Assalamualaikum Fatwa TV. Dengan Ibu siapa di mana? Ibu Devi di Sumatera Selatan. Ibu Desi di Sumatera Selatan. Ya, silakan Ibu pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya tentang doa sujud. Apa boleh dibaca setiap sujud? Doa sujud dibaca setiap sujud. Setiap kita sujud kan dibaca itu. Apakah boleh? Mungkin maksud doa selain Jadi yang Allahumma ya apa? ya muqallibal qulub. Al-qulub deh. Taib. Allah muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, itu maksud. Nah. Ya. Jadi bolehkah membaca doa itu di waktu sujud? Begitu, Bu, maksudnya? Di setiap sujud maksudnya. Setiap sujud waktu sholat. Di waktu sholat. Taib. Nah. Itu aja pertanyaannya? Iya. Taib. Barakallahu fiik. Terima kasih kepada Ibu Devi ya di Sumatera Selatan. Barakallahu fiik. Jadi bolehkah seorang membaca doa yang diutarakan tadi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, di setiap sujud di waktu salat? Jawabannya ya diperbolehkan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita umatnya untuk banyak berdoa di waktu sujud ya. Dan di antara doa yang banyak diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu sujud adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kenapa demikian? Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrab ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Ya, posisi seorang hamba yang paling dekat kepada Allah di waktu sujud. Allah Maha tinggi tentunya. Ya, Maha tinggi di atas arasy. Karena itu sifat zat Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala seorang hamba sujud, ya, menundukkan diri, merendahkan diri, menghambakan diri kepada Allah, maka dan dia berdoa, maka posisi yang seperti itu Allah sangat memperhatikan ya kondisi seorang hamba, sehingga dia berdoa akan diperkenankan oleh Allah. Maka doa yang paling utama diucapkan selain dari subhana rabbiyal a'la adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, diperbolehkan, dan ditambah juga dengan doa-doa yang lain. Ya, tapi perlu diperhatikan, kalau seandainya imam subhana rabbiyal a'la mungkin baca 3 kali, kemudian dia bangkit dari sujud, maka kita mengikuti imam. Jangan sampai kita ingin berdoa kemudian ketinggalan imam, ya. Maka imam bila ruku kita ruku, bila sujud dia bangkit dari sujud, kita bangkit juga. Tapi kalau dalam kesendirian kita, dalam solat sendirian, maka silakan memperpanjang bacaan ya, baik di waktu sujud atau di waktu ruku. Nah, jadi kesimpulannya diperbolehkan dibaca di setiap ya sujud. Nah, wallahu a'lam. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Saya mungkin ingin bertanya masih dalam masalah sujud ya, Ustaz. Nah, bagaimana dengan, jadi sering kita dengar bahwasanya di sujud terakhir itu ada fazilah tersendiri di antara sujud-sujud yang lain, Ustaz. Berdoa di sujud terakhir, memanjangkan doa di sujud terakhir sebelum tasyahud akhir, Ustaz. Ya, sebenarnya semua sujud itu memiliki keutamaan. Bahkan ya amalan amalan dalam solat yang paling utama yaitu ya waktu sujud ya.
Bahkan ya yang lebih utama juga berdoa adalah di waktu seorang ya setelah tasyahud akhir, setelah mengucapkan salawat dan salam pada Nabi, ya kemudian dia sebelum salam, ya dia memperbanyak berdoa dan memilih doa-doa yang jami' mani, itu doa-doa yang betul-betul mencakup makna kebaikan yang utama. Nah, mengajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun memanjangkan secara khusus ya tidak ada ya, dalam artian secara khusus kalau rakaat terakhir sujudnya dipanjangkan ya tidak ada seperti itu. Tapi intinya sujud itu kita memperbanyak berdoa. Bahkan juga di antara tempat yang utama ya, posisi yang utama di waktu berdoa di waktu salat itu sebelum kita salam. Dan ini sangat relevan sekali dengan kalau kita perhatikan tentang adab dan etika berdoa. Jadi dari awal kita sholat, mulai kita takbir pertama, kemudian kita baca Al-Fatihah, memuji dan memuja Allah, bertasbih, kemudian bertakbir, memohon kepada Allah, membaca ayat, yaitu penuh dengan puji-pujian kepada Allah, dan juga bersalawat pada Nabi di penghujung sholat kita sebelum salam. Maka setelah itu amalan yang paling utama untuk kita lakukan adalah memanjatkan doa kepada Allah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyatakhayyar minal ad'iyati ahsanaha." Adalah seorang itu memilih doa-doa yang terbaik yang mampu dia ucapkan. Di antaranya yaitu berlindung dari 4 perkara. "Wa inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal." Di antaranya juga ya doa yang diajarkan Nabi kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, inni uhibbuka fillah, fala tad'anna an taqula fi duburi kulli salatik, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Wahai Mu'adz, aku mencintaimu karena Allah, maka jangan engkau lupa mengucapkan di penghujung salatmu. Maksud penghujung di sini yaitu sebelum salam. Ya. Apa doanya? Ya Allah, beri aku pertolongan untuk berzikir kepadamu, mensyukuri nikmatmu, dan melakukan ya ibadah yang terbaik kepadamu. Nah, demikian Allahu a'lam. Terus jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Kita jawab pertanyaan, sudah ada telepon yang masuk Ustaz. Kita jawab telepon dulu Ustaz ya. Ya, silahkan Ibu. Assalamualaikum. Mohon maaf, silahkan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam Ustaz. Abu Sofi Situbondo Ustaz. Ya, dari Abu Sofi di Situbondo ya. Ya. Silahkan Abu Sofi. Ini Ustaz, ada pertanyaan bahwa di dalam sujud dianjurkan untuk memperbanyak doa. Juga saya ingat juga di salah satu ayat mengatakan ketika baca Al-Quran itu kan tidak boleh sujud Ustaz. Nah, kita mau berdoa sedangkan doa-doa yang kita pilih ada doa-doa dari Al-Quran. Bagaimana ini Ustaz? Apakah kita boleh membaca di dalam sujud? Nah, yang kedua, ini Ustaz, ketika salah satu doa di iftitah di sholat tahajud maksud saya, itu ada yang Allahumma Robba Jibril wa Mikaila itu seterusnya. Tetapi ada buku lain yang juga sungguhnya karangan dari Syekh Al-Albani. Itu ada Allahumma Robba Jabraila. Ini yang betul yang mana Zat? Jibril wa Jibrail gitu ya. Nah. Ya. Taib. Nah, itu 2 pertanyaan, mohon pencerahannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah. Terima kasih kepada Bapak ya Abu Sofi ya dari Situbondo. Ya, ini dekat dari Jember nih ya. Tetangga kita ini. Taib. Barakallahu fiik. Pertama tentang masalah ya dalam membaca Al-Quran di waktu sujud. Kalau yang dimaksud membaca surat tertentu di waktu sujud, ya, maka ini jelas tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi bila membaca doa-doa yang terdapat dalam Al-Quran, lalu dia baca di waktu sujud, kayaknya itu doa yang niat untuk berdoa, bukan mengkhususkan bacaan tertentu, surat tertentu di waktu sholat, di waktu sujud, maka tidak ada masalah. Karena doa. Karena dia membacakan itu doa. Rasul mintakan kita untuk banyak berdoa di waktu sujud. Mungkin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Karena dia berdoa. Tidak ada masalah itu kalau niatnya itu ingin berdoa. Tapi kalau niat dia itu dia ingin membaca Al-Qur'an, mengkhatamkan, misalnya membaca Al-Fatihah atau membaca mungkin surat-surat yang lain, tujuan betul membaca Al-Qur'an yang tidak terkandung dalamnya doa, maka ini jelas tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, maka jangan dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang masalah ya doa istiftah yang dibaca Nabi di waktu qiyamul lail. Naam. Di antara doanya adalah Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ardh alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idhnik innaka tahdi man tasha' ila siratal mustaqim. Jadi bertawasul dengan menyebut ya Rabb, Allah yang menciptakan Jibril. Yang menjadi pertanyaan tadi, ada riwayat Jibril dan Jibrail. Ya keduanya benar. Ada namanya disebutkan sebagai Jibril, ada Jibrail. Jadi keduanya benar, tidak ada masalah ya. Kalau dibaca Rabba Jibril benar ya. Bukan Al-Qur'an Jibril seperti itu, wa Mikail, na'am, wa Mikail Jibril. Nah, seperti itu. Kalau dibaca Jibrail, karena itu juga terdapat dalam sebagai riwayat, maka tidak ada masalah, keduanya benar, tidak berubah maknanya. Nah, demikian Allahu a'lam. Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya Ustaz. Nah, semoga Abu Sofi yang telah bertanya bisa mengambil ibrahnya dan bisa mengambil manfaat dari jawaban Ustaz. Ustaz, ada penelpon lagi yang masuk Ustaz, kita angkat. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, silahkan Bapak. Dengan siapa di mana? Bapak Ajat dari Pandeglang, Banten. Bapak Ajat dari Pandeglang, Banten ya. Ya. Ya, silahkan Bapak pertanyaannya. Itu kan syafaat itu kan hanya Rasulullah ya yang berhak ya. syafaat ya, syafaat Yang bisa memberikan syafaat kita di akhirat nanti. Naam. Tapi ada sebagian yang mengatakan orang-orang soleh itu bisa selain Rasulullah. Yang benar tuh yang mana gitu? Ya, Sudah Bapak ya? itu aja Pak Ajat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Fadhol Ustaz. Taib. Terima kasih kepada Pak Ajat ya, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Mentanyakan tentang masalah syafaat. Syafaat pada hari kiamat, yaumul qiyamah. Nah, pertama perlu diketahui bahwa syafaat ini atau akidah Ahlussunnah mengimani bahwa ada syafaat pada hari kiamat. Syafaat yang Allah berikan kepada orang-orang tertentu untuk memberikan syafaat. Ya, di antaranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan beliau menyebutkan bahkan secara istimewa Nabi sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar nanti itu memberikan syafaat pada seluruh umat manusia. Dalam artian manusia dalam kondisi yang sangat ya sulit, kondisi yang begitu dahsyat, terik matahari yang begitu panas, manusia ya bermandikan keringat, menutupi tubuh mereka masing-masing sesuai dengan amalannya. Ya, mereka datang pada Adam, datang pada Nuh, datang pada Ibrahim, pada Musa, pada Isa, minta syafaat agar mereka memohon kepada Allah disegerakan keputusan Allah yang Maha Adil. Tapi mereka semua tidak bisa memberikan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya datang menuju Allah, menghadap Allah, sujud bersimpu, memuji dan memuja Allah. Kemudian baru Allah izinkan, qala subhana ya Muhammad irfa' ra'sa wa sal tu'ta wasfa'tu syafa'. Wahai Muhammad, cukup angkat kepalamu, berdoalah, memohonlah, kemudian berikan syafaat, kamu telah diizinkan untuk berikan syafaat. Ini namanya syafaatul uzma. Ini khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun syafaat yang lain itu yang akan berikan syafaat yaitu orang yang beriman. Syafaatil malaikah wa syafaatin nabiyyun wa syafaatul mu'minun wa syuhada aidan. Para syuhada ya. Kemudian wa syafaat wa lam yabqa illa rabbul alamin. Jadi para malaikat akan berikan syafaat
kemudian juga orang beriman akan berikan syafaat, para syuhada mereka akan berikan syafaat, kemudian ya para nabi akan berikan syafaat sesuai dengan ya apa yang Allah izinkan kepada mereka. Tapi perlu diperhatikan syafaat tersebut yaitu hanya bermanfaat bagi orang-orang yang bertauhid, ya. Karena itu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti para malaikat tidak berikan syafaat kecuali bagi orang-orang yang beriman dan bertauhid. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak malaikat di langit yang tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali bagi orang-orang yang diridhai oleh Allah, ya, dan diizinkan oleh Allah. La yamlikuna syafa'ata illa liman adzina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawlah. Mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali bagi orang yang diridhai oleh Allah dan diizinkan. Allah tidak ridho kecuali kepada ahli tauhid. Dia orang yang meninggal di atas tauhid, dia akan mendapat syafaat. Termasuk lain syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, "Man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Qala man qala la ilaha illa khalisan min qalbi. Siapa orang yang bahagia di akhirat kelak mendapatkan syafaatmu wahai Nabi? Maka Nabi menjawab, orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Jadi bukan Nabi saya yang memberikan syafaat. Nah, nanti ya Nabi menunda doa beliau sebagai syafaat bagi umatnya ya pada hari kiamat, yaitu mereka yang awalnya ya masuk neraka kemudian dikeluarkan dengan izin Allah dengan syafaat Nabi, atau mereka yang seharusnya ya berhak masuk neraka tapi karena syafaat Nabi tidak jadi masuk neraka. Dan syafaat yang lain juga adalah mereka meringankan azab bagi mereka tapi tidak bisa keluar. Dan syafaat itu khusus hanya bagi Abu Talib, diringankan azabnya dari kerak-kerak neraka, diangkat ya, diringankan azabnya. Dan azab yang paling ringan itu tatkala ya bara api neraka itu diletakkan di bawah telapak kakinya, mendidih otaknya. Nah, itu. Jadi kesimpulannya bukan Nabi saja yang memberikan syafaat. Yang lain juga malaikat, orang beriman dan para syuhada ya juga ikut memberikan syafaat dengan izin Allah tabaraka wa taala. Nah, wallahu alam. Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya Ustaz. Fadhal Ustaz, mungkin diminum dulu kopinya Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Baik Ustaz. Sekarang lanjutkan. Jadi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaannya Bapak Ajat di Pandeglang, Banten, ya, yang telah bertanya dan yang insya Allah yang dengan jawaban tadi Ustadz berikan semoga bisa membantu menjawab persoalan Bapak Ajat. Jadi para pemirsa Fatwa TV yang semoga dirahmati oleh Allah, perlu diketahui bahwasanya selalu kami ulangi, ini merupakan program live interaktif, yaitu jadi para pemirsa yang ingin mungkin bertanya kepada Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan perihal keimanan, doa dan zikir, bisa langsung menghubungi kami di layanan kami di 0331 544 6087. Kami ulangi sekali lagi di layanan kami 0331 544 6087. Ustaz, ada lagi, udah masuk lagi telepon ini Ustaz. Nah. Ya, kita angkat teleponnya Ustaz ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ummu Dini dari Riau. Ummu Dini dari Riau ya. Ya, silahkan Ummu Dini, tanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ummu Dini dari Riau mau menanyakan Ustaz. Nah. Mengenai zikir la ilaha illallah, itu kalau aturan membacanya itu zikirnya kan boleh sembarang waktu dan jumlah yang tidak tertentu. Cuma saya ingin mengetahui fadilahnya seperti kita mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah itu, atau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, itu adalah kalimat yang dicintai Allah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, itu adalah memberatkan timbangan. Yang saya tanyakan Ustadz, la ilaha illallah ini kalau kita sering dan banyak membaca, ada enggak? Belum pernah saya mendengar gitu.
Terus yang kedua, Ya. di dalam pernah saya baca bahwa doa yang harus kita banyak baca di saat Lailatul Qadar, Ustaz. Allahumma inni afuun tuhibul afwa fa'fu anni itu. Apakah itu bisa menjadi zikir harian kita juga? Nah, Demikian pertanyaan saya. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nah. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada Ummu Dini ya, barakallahu fiik di Riau. Pertanyaan pertama tentang keutamaan ya, la ilaha illallah. Apakah ada ya keistimewaan khusus, keutamaan secara khusus yang spesial bagi la ilaha illallah? Jawabannya, la ilaha illallah ya merupakan kalimat yang paling utama. Afdalud dzikri la ilaha illallah. Ya. Yang paling utama. Zikir itu banyak. Dan yang paling utama adalah la ilaha illallah. Artinya, seorang bila memperbanyak la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah, maka dia sangat akan banyak mendapatkan keutamaan dan pahala di sisi Allah. Ya. La ilaha illallah. Kemudian juga ya sebagaimana yang dijelaskan Nabi SAW dalam hadis tentang wukuf di Arafah, ya, bahwa khairud doa yaum Arafah wa afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulkul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Doa yang paling utama doa di waktu hari Arafah. Dan doa yang paling utama yang diucapkan oleh Nabi dan Nabi-Nabi sebelumnya, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Keutamaannya luar biasa. Ya. Dan ini sangat berat dalam timbangan. Ya. Para nabi, mereka orang yang mulia. Tentunya mereka akan melaksanakan amalan-amalan yang mulia. Dan amalan bacaan yang paling mulia yang mereka baca adalah la ilaha illallah. Kenapa? Karena ruh dari keislaman, dari keimanan seseorang. Ini adalah landasan utama Islam. Ya. Oleh karena itu, memperbanyak la ilaha illallah. Ya, termasuk juga dalam hal ini di waktu ya, di pagi atau dalam satu hari. Hendaknya jangan luput seorang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulkul hamdu wa ala kulli syai'in qadir di dalam satu hari itu ya 100 kali. Barang siapa mengucapkan hal itu, maka tidak ada orang yang lebih baik melakukan amal ibadah pada hari itu ya selain dia, kecuali orang yang beramal seperti amalannya atau lebih banyak dari amalannya. Kemudian juga dalam hadis ya Nabi SAW menjelaskan Nabi Musa alaihi salam bertanya atau memohon kepada Allah, "Allimni syai'an adhkuruka wad'uka bih." Ya Allah, ajarkan kepadaku bacaan yang aku baca untuk berzikir kepadamu atau berdoa kepadamu ya Allah. Allah mengajarkan Musa, "Qul la ilaha illallah." Musa, "Qul la ilaha illallah." Ucapkan la ilaha illallah. Nabi Musa alaihissalam ya, seolah melihat atau memahami la ilaha suatu hal yang dah dibaca oleh manusia semuanya. Sehingga beliau mengatakan, "Ya Rabb, kullu ibadika yaquluna hadza." Semua hamba-Mu mengucapkan hal ini. Jadi mereka dah mengetahui. Ya, kata Allah, "Ya Musa, law anna as-samawati as-sab'a wa 'amirahunna ghairi fi kiffatin wal aradina as-sab'a fi kiffatin wa la ilaha illa fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah." Wahai Musa, sekiranya langit yang 7 lapis, 7 tingkat ya, langit yang 7 tingkat, langit yang 7 tingkat serta penghuninya selain aku, yaitu para malaikat semuanya. Tahukah kita penghuni langit? Tidak tahu kita, jumlahnya Allah yang tahu. Ya. Tidak ada di langit itu seukuran 4 jari jemari kita, kecuali ada di sana malaikat yang sujud berzikir kepada Allah. Penuh, berat, begitu banyaknya. Nah, kalau itu ditimbang dan wal aradina sab'an dan 7 lapis bumi ditimbang, diletakkan satu neraca timbangan, kemudian la ilaha dalam satu neraca timbangan, maka la ilaha illallah akan lebih berat. Subhanallah. Bahkan Nabi mengatakan bahwa la ilaha min hasanah qul min afdalil hasanat. Ditanya,
Apakah la ilaha illallah itu kebaikan? Nabi mengatakan afdalul hasanat, kebaikan yang paling utama. Dalam hadis lain dikenal hadis bitaqah, kartu. Di akhirat kelak, kartu yang tertulis sana la ilaha illallah. Dipanggil Allah seorang hamba yang punya dosa. Dosanya ditulis di 99 catatan, lembaran catatan yang panjangnya satu lembaran itu sepanjang mata memandang. Dibentangkan di hadapannya. Seorang hamba ditanya, apakah ini semua kejahatanmu? Benar ya Allah. Tidak dipungkiri. Lalu Allah bertanya, apakah kamu masih memiliki satu kebaikan? Seorang hamba menjawab, tidak ya Allah. Tidak ada kebaikan, semua kejahatan. Kata Allah, la, innaka al-yawm la tuzlam. Kamu pada hari tidak akan dizolimi. Inna laka indana hasanatan. Sesungguhnya kamu itu memiliki satu kebaikan di sisi kami, disimpan oleh Allah. Apa itu kebaikannya? 99 catatan kejahatan tadi diletakkan dalam satu neraca timbangan, kemudian dikeluarkan satu bitaqah, kartu yang tertulis di situ la ilaha illallah, fawudiat fi kiffah fatashat tilka sijillat. 99 catatan kejahatan tadi berterbangan disebabkan beratnya timbangan la ilaha illallah. Hanya satu kartu tertulis la ilaha illallah. Keluar, luar biasa keutamaannya ya la ilaha illallah. Maka perbanyak la ilaha illallah. Rasul mengatakan afdalul dzikri la ilaha illallah. Nah, kemudian yang kedua, di doa yang diajarkan Rasul pada Aisyah tatkala bertanya, ya Rasulullah, ara'aita in adraktu lailatal qadar wa madza aqul? Qal quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Rasulullah, bagaimana kalau aku menjumpai lailatul qadar? Apa yang aku ucapkan? Doa yang aku baca. Wahai Aisyah, bacalah doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau yang maha afu, ya pemaaf, mencintai kemaafan, maka ampunilah atau maafkanlah aku. Nah, apakah ini bisa kita ucapkan di setiap zikir atau doa keseharian kita? Ya, atau hanya khusus Lailatul Qadar? Wallahu a'lam. Secara khusus, karena Aisyah bertanya, maka katakan secara khusus doa di malam Lailatul Qadar. Tapi dalam meminta keampunan dan kemaafan, ya kapan saja. Ya Allah, maafkanlah aku ya Allah, innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tapi secara khusus itu dibaca di waktu malam Lailatul Qadar. Tapi meminta kemaafan, meminta maghfirah, keampunan, itu kapan saja. Ya, kapan saja seorang hamba meminta keampunan ya kepada Allah tabaraka wa taala. Tapi secara khusus ini adalah untuk doa di malam Lailatul Qadar. Wallahu a'lam. Nah. Ya Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ummu Dini atas kebersamaannya. Semoga Allah mengampuni kita semua. Ustaz, kita angkat telepon selanjutnya Ustaz. Sudah ada telepon yang masuk. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Nah, silakan Bu. Silakan Ibu. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Iya, nah, silakan. Dari Ibu siapa? Dari Ibu Dewi di Palembang. Nah. Ibu Dewi di Palembang ya. Ya, silakan Ibu pertanyaannya. Cara doa antara azan dan qomat itu apakah harus berdiri atau gimana ya Pak ya? Doa antara azan dan iqomat. Kita harus berdiri atau sama duduk, terus angkatnya harus angkat tangan apa enggak itu Pak ya? Nah. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Dewi ya di Palembang. Barakallahu fiik. Ya. Dalam sebagian ya, riwayat disebutkan bahwa di antara tempat-tempat yang mustajab berdoa atau yang baik untuk berdoa adalah di waktu menunggu ya sebelum iqamah, yaitu antara azan dan iqamah. Nah, berdoanya bagaimana? Apakah yaitu duduk atau berdiri atau mengangkat tangan ya, atau dalam posisi bagaimana?
Ya, jika seorang di masjid dan sembari menunggu waktu sholat, maka dia duduk di tempat dia sembari berdoa. Dan dalam berdoa di antara adabnya adalah mengangkat tangan, seperti itu. Jadi dalam kondisi seperti ini tidak ada masalah seorang mengangkat tangan dan berdoa, memohon kepada Allah apa yang dia inginkan, yang dipanjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, seperti itu. Adapun jika dia mungkin tidak dalam posisi menunggu sholat, ya dia berdoa sesuai dengan kondisi yang mampu dia melakukan doa atau berzikir pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi secara khusus karena azan ini adalah waktu masuk sholat, kemudian setelah menunggu sampai iqamah, maka biasanya seorang adalah berada di masjid atau musola, maka dalam kondisi dia duduk selesai sholat mungkin sunnah, sambil menunggu iqamah dia berdoa sembari mengangkat tangan. Nah, demikian Allahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Nah. Mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dewi di Palembang atas kebersamaannya. Ya, kita berlanjut ke telepon selanjutnya Ustaz. Nah. Ya, sudah ada telepon yang masuk. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ilham di Bukit Tinggi Ustaz. Ilham. Pak Ilham di Bukit Tinggi. Nah, silakan. Mau nanya ini Ustaz, saya kalau nggak salah tuh pernah dengar ada hadis yang bilang kita baca surat Al-Ikhlas 10 kali dalam sehari. Itu apakah derajatnya hadisnya itu sahih Ustaz? Kalau seandainya sahih, itu kita bacanya baca surat Al-Ikhlas yang 10 kali itu boleh dizikir pagi 3 kali, zikir sore 3 kali, atau baca 10 kalinya langsung 10 kali gitu Ustaz? Atau boleh dizikir pagi 3 kali setelah sholat gitu kan? Sholat fardu gitu Ustaz. Iya. Ya. Sudah Bapak ya? Pertanyaannya? Ya Ustaz. Baik, terima kasih kepada saudara Ilham di Bukit Tinggi. Tentang baca surat Al-Ikhlas dalam satu hari, apakah ada panduan atau anjuran untuk membaca dalam satu hari itu 10 kali? Ya. Atau bagaimana ya cara dan tuntunannya? Sejauh yang dibaca dalam zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau selesai salat subuh dan selesai salat maghrib, itu di antara zikir yang dibaca adalah membaca ayat kursi, kemudian surat Al-Ikhlas 3 kali, kemudian qul a'udzu bil falaq 3 kali, kemudian qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Kemudian juga ini termasuk zikir di pagi dan di petang hari, membaca ayat kursi, kemudian surah Ikhlas 3 kali, qul a'udzu bil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Nah, itu yang merupakan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun membaca secara khusus, mengkhususkan 10 kali dalam sehari, ya, dan keyakinan ada keutamaan tertentu, wallahu alam, ana tidak mengetahui, wallahu alam. Ya, tapi yang jelas membaca surah Ikhlas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ya menyamai sepertiga Al-Qur'an, ya. Karena Al-Ikhlas mencakup tentang masalah kesucian diri dan zat Allah dari berbagai sifat-sifat kekurangan, yaitu menjelaskan tentang tauhid asma wa sifat. Dan Al-Qur'an secara umum mencakup penjelasan tentang tauhid asma wa sifat, kemudian perintah untuk beribadah kepada Allah, dan perintah dan larangan yang merupakan konsekuensi dari tauhid tadi. Jadi al-ikhlas ta'dilu thulutsal Qur'an, menyamai sepertiga Al-Qur'an. Ya, bukan berarti kalau dia membaca 3 kali berarti semua dah khatam Al-Qur'an, tidak perlu membaca Al-Qur'an yang lain lagi, ayat yang lain lagi, bukan itu maksudnya, tapi keutamaannya. Adapun secara khusus 10 kali ya dalam sehari, kemudian ada keutamaan tertentu, wallahu alam, ana tidak mengetahui hal itu. Nah, demikian. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Ya, kami ucapkan terima kasih banyak kepada saudara Ilham yang atas partisipasinya. Dan Ustaz, mungkin kita akan menjawab pertanyaan terakhir sepertinya Ustaz ini, karena kita sudah di akhir waktu. Ya, silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Lampung.
Ya, mohon maaf. Bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nawi Pak dari Lampung. Ya, Nawina. Bapak Nawi dari Lampung ya. Ya, silakan Bapak pertanyaannya. Oh, terputus. Ya, ternyata terputus. Ya, kami mohon maaf pemirsa, ternyata layanan teleponnya terputus. Ya. Tapi Ustaz, kami ucapkan terima kasih banyak Pak Nawi atas atas kebersamaannya. Walaupun terputus, mungkin nanti dalam waktu bisa bertanya kembali kepada Ustaz. Mungkin Ustaz sembari menunggu telepon masuk, kita menjawab pertanyaan dari... Ya, ternyata sudah ada telepon yang masuk lagi, Ustaz. Ya. Kita jawab pertanyaan dari telepon dulu. Ya. Iya. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pertanyaan kami yang telah lalu itu, Ustaz, ada hubungannya. Masalah sujud itu sambil membaca doa-doa sebanyak-banyaknya itu, apa sholat yang wajib, apa sholat sunat. Dan ketika kita bangunnya agak kesiangan, di dalam melaksanakan sholat sujud baru 2 rakaat, namanya terus witir. Kemudian di siang harinya apabila ditambah sholat qadha tahajud, apa bisa, Ustaz? Qadha apa? Qadha tahajud? Tadi malam tapi sudah melaksanakan 2 rakaat, berhubung waktunya sudah subuh, jadi belum sampai 8 rakaat atau 11 rakaat. Nah, Terus di sholat witir saja. Terus paginya maksud kami ingin menambah, tapi apa ada syariatnya? Nanti jangan-jangan capek tapi tidak ada pahalanya. nah. Ya. Nah, terus kalau sujud itu setiap sholat wajib, apa cuma sholat sunat saja? Dan ketika ruku apa juga bisa membaca doa, Ustaz? Ya, nah. Kami kira itu aja, Ustaz. Nah. Terima kasih atas jawabannya. Barakallahu fiik. Nah. Fikum barakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal, Ustaz. Taib, sepertinya tadi Abu siapa? Tidak menyebutkan nama. Ya, nah. Terima kasih kepada Ibu yang bertanya tentang masalah kelanjutan pertanyaan tentang masalah doa dalam sujud ya. Apakah ini hanya di sholat fardu saja atau sholat sunnah? Ya, keduanya sama. Di sholat fardu dan di sholat sunnah. Sholat fardu tentunya kita juga harus memperhatikan kalau imamnya telah bangkit, ya kita bangkit. Ya, bangkit dari sujud tadi karena mengikuti imam hal yang wajib. Adapun sholat sunnah sendirian, ya seorang lebih leluasa, ya tidak terkait dengan mengikuti imam. Sampai-sampai Nabi SAW ya membaca waktu sholat qiyamul lail ya, surah Al-Baqarah 1 ayat rakaat, kemudian sujudnya sepanjang itu juga, selama itu juga, begitu rukuknya juga. Ya, bayangkan ya 2,5 juz Al-Baqarah itu dibaca Nabi dalam 1 rakaat, kemudian beliau rukuk selama itu juga, kemudian sujud selama itu juga. Apa yang beliau baca? Ya, bayangkan. Nah, jadi sama. Tapi tentunya dalam sholat sunnah seorang lebih leluasa karena tidak ada yang membatasi, dia sendirian. Adapun sholat wajib maka dia harus mengikuti imam. Jika seandainya dia baca subhana rabbiyal a'la selesai 3 kali dibaca, masih ada waktu imam belum bangkit, maka dia baca doa yang lain, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, dan doa-doa yang lain. Nah, masalah tadi sholat ya, dia kebiasaan dia sholat tahajud, tapi enggak sempurna, enggak sempat, enggak 8 rakaat, hanya mungkin 2 rakaat. Ya, apakah boleh diqadha? Ya, wallahu alam. Kalau seandainya dia telah sholat 2 rakaat, dan itu yang paling sedikit, kemudian ditutupi dengan 1 witir, itu sesungguhnya telah cukup. Ya. Tapi kalau sama sekali dia kebiasaan dia sholat tahajud. Jadi sholat malam itu kan sholat sunnah yang dikerjakan dengan witir, yaitu ganjil. Baik itu jumlahnya 11 rakaat atau paling sedikit 1 rakaat. Nah, adapun sholat di siang hari itu syafa', yaitu genap, ya, tidak ada ganjil. Nah, apakah boleh diqadha? Ya, wallahu alam. Dalam hal ini, bila seandainya itu dia telah melakukan 2 rakaat sebagai utarakan ibu tadi, dan kemudian telah sempat juga witir, maka cukup, ya, karena itu telah mewakili, karena itu mungkin tidak sampai 11 rakaat. Adapun sama sekali dia tidak melakukan hal itu,
Ya Nabi SAW pernah dalam sebagai riwayat disebutkan ya bahwa dia mungkin pernah bila ketinggalan atau tidak sempat melakukan suatu amalan yang biasa dia lakukan karena kesibukan yang lain, maka beliau mengqadha'nya. Tapi kondisi kita berbeda dengan kondisi Nabi SAW. Ya, sampai beliau diperintahkan oleh Allah untuk salat malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Diperintahkan oleh Allah. Nah, jadi sebaiknya tidak perlu ada diqadha karena itu bukan hal yang wajib. Nah, tapi ya untuk memperbanyak beribadah pertolongan kepada Allah agar bisa diberi kemudahan untuk melakukan ibadah. Nah, demikian Allahu a'lam. Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz ya. Ya, ternyata dari control room saya ingin menambah satu pertanyaan lagi Ustaz. Yang masih ada waktu sebentar lagi. Ya, silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Abidi Hamid di Pamekasan ya. Ya, siapa? Mohon maaf Pak, bisa diulangi? Ya, Abidi Hamid di Pamekasan, tepatnya di Larangan Luar. Haji. Ya, silakan Pak. Mohon izin dan ikutin ngaji, semoga tetap aktif ya sebetulnya. Dan pertanyaan saya, doa apa untuk tetap melaksanakan kewajiban seperti sholat, karena saya sangat mengakui di waktu dulu agaknya ada kelalaian banyak lah. Jadi untuk berikutnya, untuk sisa umur saya untuk tetap aktif doa apa. Mohon maaf Pak, bisa diulangi, sepertinya kurang jelas suaranya Pak. Dikeraskan dikit suaranya. Ya, lebih dikeraskan dikit lagi suaranya Pak. Oh iya, terima kasih. Ini yang saya tanyakan, saya di waktu dulu, bisa umur saya harus bagaimana untuk tetap aktif melaksanakan sholat. So, karena saya sangat mengakui di waktu dulu lalai sholat. Umur saya tetap ingin tetap aktif ngikutin sholat yang Dewa mau. Itu ya cukup aja nih. Doa apa yang harus saya bacakan gitu maksudnya. Untuk memudahkan melakukan ibadah gitu ya Pak ya? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kepada Pak Hamid, barakallahu fiik. Nabi SAW mengajarkan sebuah doa pada Mu'adz bin Jabal yang dibaca di penghujung salat sebelum salam. Jadi perbanyaklah Bapak mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepadaku untuk berzikir kepadamu dan mensyukuri nikmat-Mu serta melakukan ibadah yang terbaik. Kemudian menghayati makna yang kita ucapkan dalam di antara ayat dari surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu, iyyaka na'budu itu tujuan kita beribadah kepada Allah. Iyyaka nasta'in itu wasilah. Tidak mungkin kita bisa beribadah dengan pertolongan Allah tabaraka wa taala. Maka perbanyaklah memohon pertolongan. Kemudian di antara hal yang akan meringankan kita untuk berdoa, untuk beribadah, memperbanyak zikir kepada Allah. Dalam sebuah hadis, seseorang bertanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, syariat Islam ini sudah banyak sekali." Artinya dia ingin suatu amalan yang meringankan, yang bisa memberikan keringanan, dalam artian yang bisa menjadi sebab untuk bisa melakukan ibadah dengan ringan. Ya, kata Nabi SAW, "Alaika bidzikrillah." Banyaklah berzikir kepada Allah. Maka perbanyak zikir kepada Allah, ya subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, ya istighfar, kemudian juga dua kalimat yang ringan, subhanallah wa bihamdi subhanal azim. Itu Bapak perbanyak ucapkan dan memohon pertolongan kepada Allah, niscaya akan dapatkan kemudahan dan pertolongan dari Allah tabaraka wa taala. Demikian Allahu a'lam. Nah. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya dan kami ucapkan terima kasih banyak Ustaz atas bimbingannya selama 1 jam lebih kurang tadi telah membimbing kita untuk memahami ilmu syar'i ini Ustaz. Ya, sebelum kita menutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, saya mewakili kru yang bertugas tak henti-hentinya mengingatkan kepada para pemirsa bahwasanya acara ini merupakan acara live interaktif dan saya ingin membacakan jadwal program live interaktif selama sepekan di Fatwa TV. Pada hari Senin pukul 4 sore kita bersama Al-Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri
dengan tema fikih jual beli dan muamalah kontemporer. Kemudian pada hari Senin juga, tepatnya pada pukul 18.30 bersama Al-Ustadz Nizar Sa'ad Jabal dengan tema fikih praktis ilmu waris. Ya, kemudian setelahnya pada hari Senin juga, itu tepatnya pada pukul 20 bersama Al-Ustadz Dr. Musyafa'ad Darini dengan tema konsultasi Islam. Kemudian di hari Selasa, yaitu tepatnya pada hari ini misalnya, pukul 8 malam bersama Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan dengan tema keimanan, doa, dan zikir. Kemudian pada hari Rabu besok, insyaallah tepatnya pada pukul 4 bersama Al-Ustadz Anas Burhanuddin dengan tema fikih ibadah. Dan pada hari Rabu juga, tepatnya pada pukul 20 bersama Al-Ustadz Dr. Syafiq Reza Hasan Basalamah dengan tema konsultasi keluarga. Pada hari Kamis, tepatnya pada pukul 20 bersama Al-Ustadz Dr. Abdullah Roy hafizahullah ta'ala dengan tema akidah. Dan pada hari Jumat bersama Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi tepatnya pada pukul 5 dengan tema harta haram muamalah kontemporer. Jadi bagi para pemirsa yang ingin menanyakan atau berkonsultasi langsung dengan para asatid atau dengan para anggota Dewan Fatwa Al-Irsyad, bisa langsung menghubungi kami nantinya di layanan kami di 0331 544 6087 dan sesuai dengan tema dan jadwal yang telah ditentukan. Ya, ucapkan jazakumullah khairan atas partisipasinya. Ucapkan juga terima kasih banyak Ustaz atas bimbingannya. Jazakumullah khairan Ustaz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi dalil Al-Quran dan Sunnah tentang sifat